Om Swastiastu, yang perwakilan dari Banjarhubung Desa dan Jimbaran. Di sini yang ingin memaparkan sedikit tentang Ogoh ini yang berjudul Pragola Mayuda Pralaya, yang dimana raksasa Pragola yang memiliki kesaktian di tiga alam, yaitu di udara, di darat, sama di laut. Dan itu dikalahkan oleh Bima, Gatot Kaca, ada di sana, ada Windu Segara. Untuk persiapan sekarang H-1 penilaian besok untuk Badung zona 7, zona neraka bisa dibilang. Enten sih untuk pembuatan yang dibikin di awal di bulan Desember juga sekarang ya, yang harapkan bisa rampung hari ini karena besok sudah mulai buka. Untuk tingkat ekstrim yang untuk tahun ini kita mengambil ekstrim banget karena ada tipuan, hanya satu tipuan di lutut. Untuk perbandingan dengan ogoh-ogoh tahun lalu mungkin jauh banget dengan ekstrimnya sekarang. Kita banget. Ini kata-kata terakhir dari Tiang, semoga ogoh-ogoh dari SD Setiabudi Banjarhubung Jimbaran bisa diterima oleh masyarakat Badung dan bisa mengikuti perlombaan di Kabupaten Badung ini. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Gleno dari SD Pancasana Putra, Nyarnege Jimbaran. Ini karya saya yang berjudul Pat Satme, yang menceritakan tentang burung cendrawasih yang mengasahkan Atma ke jalan yang benar. Di sini sudah menjalani H-1 dan besok siap penilaian. Kata terakhir dari STT Pancasana Putra siap dinilai untuk Kabupaten Badung.
Perkenalkan, nama saya Darona Pratyana dari Banjar Parudan Jimbaran. Di sini yang ambil konsep tentang kebusuh atau bisa disebut dengan ujaran kebencian pada seseorang. Jadi di mana tokoh itu ada 3. Yang pertama tokoh utama yang besar. Kenapa membawa garis di bagian kiri? Karena keyword yaitu aliran sesat. Dan yang jatuh ini adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini perang dengan Niki ya, ini perang. Setelah itu ini yang ketiga ada tokoh yang menendang. Kenapa dia bawa saung? Karena dia cuma ikut-ikutan dengan ini. Itu aja. Hari ini kita pada target untuk besok penilaian di Badung. Hari ini selesai. Perkenalkan yang dari selaku perwakilan dari STAY Banjar Jimbaran. Perwakilan ini akan tentang lanjutan kepada Ogoh. Kita sebelumnya di tahun 2020 yaitu Sayung Srani Ujur. Ini menceritakan bahwa ini adalah utusan dari Lahwana yang terakhir setelah Sayung Srani itu gugur untuk melawan daripada pasukan Anoman yaitu Bala Wanara untuk membuat Jembatan Situbanu. Dan untuk hari ini di habis satu penilaian kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Ogoh dan kami siap untuk melakukan penilaian Badung di tanggal 20 Februari tahun 2026 besok. Terima kasih.
Swastiastu yang dari perwakilan SCT Dharma Satya yang akan menceritakan sedikit tentang ogoh-ogoh Kinandusta niki. Kinandusta niki menceritakan tentang angsa dan kura-kura niki. Niki gambaran kehidupan sebenarnya niki dari Kinandusta niki. Jadi angsa ini mencoba untuk membantu sang kura-kura untuk bisa terbang, dan kepantangannya ke kura-kura harus menggigit sarang dari yang digenggam oleh angsa tersebut. Dan artinya dalam kehidupan itu artinya kita bukan kita mempunyai musuh bukan dari luar saja, melainkan dari diri kita sendiri juga. Artinya kita jangan menilai omongan orang lain, kita fokus pada tujuan kita agar kita tidak terjatuh dan dijatuhkan orang lain dengan kebodohan kita sendiri. Menikah dari tiang aja. Swastiastu. Saya dari STT Widya Salya dan saya sebagai pengurus perwakilan STT Widya Salya. Perkenalkan, nama saya Iwan Kasaputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai ogoh-ogoh yang berjudul untuk tahun ini Caka 1948, yaitu Suta Bandana. Suta Bandana ini merupakan cerita dari pengambilan kisah Ramayana, yaitu yang bertokoh utama Watu Gangga itu sendiri yang di atas, dan peran kedua yaitu bapaknya sebagai Hanuman. Ceritanya itu waktu Hanuman ke Alengka untuk menjemput Dewi Sinta, dan Hanuman kembali ke Ayodhya untuk membawa Dewi Sinta. Di situ terjadilah sebuah insiden yang sedikit kecil, yaitu kamen dari Sinta itu sedikit terbuka dan membuat air mani dari Hanuman itu keluar dan jatuh di lautan dan dimakan oleh ikan yang bernama Dewi Sigatara. Setelah itu lahirlah Watu Gangga yang diasuh oleh Dewi Sigatara dan menyuruh untuk Watu Gangga mencari ayahnya, yaitu Hanuman. Setelah itu Dewi Sigatara mengutus Watu Gangga untuk mencari Hanuman ke Ayodhya. Setelah pengutusan Watu Gangga untuk mencari Hanuman ke Ayodhya, di perjalanan itu Watu Gangga bertemu dengan Kala yang bernama Kala Detya Mairama. Itu adalah anak dari Rahwana. Setelah perbincangan yang panjang, ternyata Detya Kala Mairama menghasut Watu Gangga dan memberitahu bahwa Hanuman dibunuh oleh Dewa Rama. Setelah itu Watu Gangga ke Ayodhya dan mengamuk di Ayodhya, menculik Dewa Rama dan membawa ke Karang Siluman. Setelah itu, setelah dari kejadian itu, Hanuman yang bertapa di tengah hutan memiliki insting yang kuat bahwa Ayodhya sedang tidak baik saja. Setelah itu, Hanuman menuju ke Ayodhya dan mendapati bahwa Ayodhya sudah hancur dan Dewa Rama sudah diculik dan menuju ke Karang Siluman. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Hanuman menuju ke Karang Siluman dan bertemulah dengan anaknya, yaitu Watu Gangga. Tetapi tanpa sadar, setelah terjadi pertempuran yang sangat hebat, Watu Gangga mengingat perkataan dari Resi, yaitu ayahnya berwujud monyet putih, memiliki gelungan apit surang, dan ditanyalah lawannya tersebut. Setelah ditanya, ternyata yang dilawannya selama ini adalah Hanuman sendiri, yaitu bapak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi Santi.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Angga Raksa, Tiang sebagai Ketua Sekedruna Bakti Asih Banjar Tebe. Saya perwakilan sini menjelaskan judul logo yang dibuat oleh STT kami adalah Waduk Brerong. Jadi Waduk Brerong itu adalah unen-unen atau rencang dari Pura Saren Buana yang terletak di Jimbaran. Jadi ogoh-ogoh niki dibuat berdasarkan cerita atau kearifan lokal di Jimbaran. Jadi rencang niki biasanya hadir saat mepajar atau piodalan di Pura Dewa Ayu. Jadi karakter ini dibuat berdasarkan dua suku kata yaitu waduk dan brerong. Waduk nike berarti sejenis tempat air, dan brerong nike adalah makhluk halus yang biasanya kalau di Bali berbentuk tuyul. Jadinya karakternya seperti niki, tidak memiliki rambut dan seperti anak-anak. Jadi karakter ini dibuat dengan artinya keharmonisan antara Buana Agung dan juga Buana Alit. Seperti itu. Dan beginilah H-1 kami sedang persiapan segala macam, dan kami besok siap dinilai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Swastiastu yang perwakilan dari SCT Yonalis itu buat Banjar Buana Gubuk Jimbaran. Dikit yang mengambil konsep dan teman-teman semuanya tema alam. Ini konsepnya tentang gimana alam mengasih tahu tentang bahwa dia murka ya atau dia marah, alamnya dirusak. Ini konsepnya kayak nanti di sini ada kayak gongsiang tuh kayak gini, dia berceritakan kayak suara alam ya, suara alam. Ini ada gongsiang, makanya kayak ada uang-uangnya. Dia ceritanya tuh dia alam tuh dirusak, dia hanya untuk mengejar uang atau money ya. Ini nanti ada isi lentera di atasnya karena belum masih H-1. Ini ceritanya kayak yang ini nih, dia menerangi alam semesta untuk kita semua yang ada di bumi ini ya. Nanti ceritanya kurang lebih seperti itu. Intinya kita mari bersama-sama menjaga alam, tidak merusak alam, biar alam tidak murka terhadap kita nantinya. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Oke, hari ini H-1 ya, H-1 penilaian Kabupaten Badung. Kami udah komitmen dan siap akan menyelesaikan karya kami di tahun ini. Semoga kita di SCT puas dengan karya yang kita buat tahun ini. Ya, kami siap untuk dinilai besok. Terima kasih.
Om Swastiastu, perkenalkan yang Ibu Tuangga Rimbawe, yang Ketua STT dari STI Wanowerdi Kusuma, Banjar Mekarsari, Simpangan Jimbaran. Pada tahun ini kita mengambil tema yaitu laut yang dengan judul Sangkasura, yang dimana perjalanan dari ogoh-ogoh ini bercerita dari mulanya anak dari Sang Krishna belajar dengan Resi Padimi, yang dimana anak dari sang guru dari Krishna diculik oleh Sangkarsu. Ini, main karakter dari ogoh-ogoh ini adalah Sangkarsu, yang dimana dia nanti diculik, anak dari guru sang Krishna itu diculik, dibawa ke lautan. Di tengah laut nanti Krishna berperang di dalam laut dengan Sangkarsu. Nah, kami mengimplementasikan ogoh-ogoh ini di saat penculikan dari anak guru sang Sri Krishna. Untuk titik tumpu dari ogoh-ogoh ini berada pada kaki kanan bagian jempol yang menginjak paha dari tawanan Sangkarsu. Mungkin itu saja dari STT kami ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu, yang Deendra dari Banjar Tamanegara, STT Manegiri Jimbaran. Untuk kali tahun ini dengan Saka 1948 yang ambil tema Ulu Bukal, yang dimana pertama saya karena banyak kelelawar di Banjar nih ke, makanya dia ngambil kelelawar ide di sana, makanya dia ngambil kelelawar nih ke Ulu Bukal nih ke. Kental sih sedikit cerita dari yang ngambil tema ogoh-ogoh tahun ini. Ya, semua Om Santi Om.